Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ilmu merupakan sesuatu yang amat berharga dalam agama kita. Dia adalah jalan kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu, seseorang tidak akan mungkin bisa mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Maka tatkala seorang muslim memiliki ilmu yang mapan dalam agamanya, maka dia akan bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Dan itu adalah jalan kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu merupakan sesuatu yang penting dan dianjurkan untuk kita sering memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, yakni ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwasannya sebab untuk mendapatkan ilmu, yang kedudukan ilmu itu sangat penting seperti itu, adalah dengan memperhatikan adab-adab terhadap ilmu tersebut. Sebagaimana telah dikatakan, al-mar'u la yasmu bi ghairil adab wa iyakun dha hasabin wa nasab. Seorang tidak akan tinggi tanpa adab walaupun dia memiliki kedudukan dan bernasab mulia. Para ulama terdahulu telah memperingatkan kita tentang pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Di antara mereka adalah Makhlad bin Al-Husain. Dia mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita ini lebih butuh terhadap banyaknya adab daripada banyaknya ilmu. Ini adalah perkataan yang agung yang harus kita perhatikan. Mengapa demikian? Karena seseorang yang mungkin dia sedikit ilmunya akan tertutupi dengan bagusnya adab yang dia miliki. Namun berkebalikan dengan itu, seseorang yang banyak ilmunya akan bisa menjadi rendah kedudukannya di mata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara adab yang buruk yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Dan salah satu adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, dan ini adalah adab yang penting, adalah adab antara dirinya dengan gurunya. Guru adalah wasilah, perantara sampainya ilmu itu kepada kita. Seorang guru telah mengajarkan ilmu itu kepada kita dengan baik, sehingga melalui beliau kita bisa paham tentang perkara agama kita ini. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk memuliakan dan menghormatinya, yang tentunya dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan dalam memuliakannya. Syu'bah bin Al-Hajjaj mengatakan, kullu man sami'tu minhu hadisan fa ana lahu abdun, maka aku adalah budak di hadapannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan akan pentingnya adab seorang murid terhadap guru. Beliau katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukanlah termasuk dari kalangan umatku seseorang yang tidak memuliakan, seorang yang tidak menghormati orang tua di antara kita, tidak menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulamanya. Dan di antara adab-adab yang harus kita tunaikan kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita, di antaranya adalah kita hendaklah bersikap tawadhu di hadapannya.
Jangan sampai kita meninggikan diri kita di hadapannya. Kita berikan perhatian kepada guru kita. Jangan sampai kita bersikap acuh tak acuh di hadapannya. Tatkala kita berbicara kepadanya, maka usahakan kita berbicara dengan sopan santun. Jangan kita mengangkat suara di hadapannya. Kemudian tatkala kita membicarakannya, guru kita tidak ada, maka kita berusaha untuk membesarkannya, tentunya dengan sesuatu yang tidak berlebihan. Kita puji dia dengan sesuatu yang tidak berlebihan, karena pujian yang berlebihan itu hanya akan menjatuhkan nama guru kita. Tatkala kita duduk di hadapannya, tatkala kita duduk di majelisnya, maka kita berusaha duduk menghadapnya dengan sempurna, tidak membelakanginya, dan kita tidak berbicara sendiri tatkala guru kita sedang menerangkan ilmu itu kepada kita. Dan termasuk di antara adab yang penting kepada mereka, kepada para guru kita, adalah tatkala kita menemukan kesalahan, menemukan kekeliruan, dan tentunya guru kita memiliki kekeliruan karena mereka adalah manusia biasa. Maka tatkala kita sudah cross check, tatkala kita sudah cari tahu apakah itu benar kesalahan, kita tanyakan kepada guru kita, yakni guru yang lain. Kemudian kita datangi guru kita dengan cara yang baik, dengan cara yang rahasia, kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut, kita sampaikan dengan cara yang baik, kita berikan nasihat kepada guru kita. Bukan dengan cara menjatuhkan guru kita dengan kesalahan yang dia lakukan. Bukan pula dengan cara mengikuti kesalahannya. Bukan pula dengan menyebarkan aib-aib guru kita kepada orang lain. Bahkan kemudian di-upload di media sosial. Maka bukan seperti itu yang kita lakukan. Maka beradab kepada guru merupakan perkara yang sangat penting. Terakhir, kita menyimak nasihat dari seorang guru yang agung, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafaratih. Bersabarlah terhadap sikap pahit yang dilakukan oleh seorang guru. Kenapa? Karena kegagalan dalam menuntut ilmu adalah tatkala Anda meninggalkannya. Wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatih. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sesaat dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan di sepanjang kehidupannya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababih fakabbir alaihi arba'an lifafatih. Barang siapa yang terluputkan waktu, barang siapa yang terluputkan menuntut ilmu di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali sebagai tanda akan kewafatannya. Wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Ketahuilah, kemuliaan seorang pemuda demi Allah itu ada pada ilmu dan ketakwaan. Kalau keduanya ini tidak ada, maka keberadaan dia bagaikan ketidakadaan dia. Keberadaannya dia tidak akan dianggap oleh manusia. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar menjadi murid yang baik dan mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.